Sudah selesai. Ekonomi, jurusan pendidikan ekonomi. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, jadi saya nggak bisa bahasa Sunda. Ada yang mau ditanyakan? Agnes Sita Aulia, Amal Grisha, Ardina Salsabila, Ariel Aditya, Diva Auliti, Diva Laisya, Elsa Natalina. Ada yang belum di absen? Oh ya, maaf. Jadi materi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab baru dari bab 2. Jadi bab 2 kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Silakan kalian buka bukunya, silakan menulisnya. Apabila ada yang penting silakan bisa dibaca. Ini akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami pengertian dari pertumbuhan ekonomi, memahami teori-teori pertumbuhan ekonomi, menjelaskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi, dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu apa pengertian pertumbuhan ekonomi? Atau ada yang pernah dengar pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk domestik bruto di suatu negara tanpa melihat pertambahan jumlah penduduk besar atau kecil. Jadi pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu proses kenaikan kapasitas produksi di suatu perekonomian pada periode tertentu dengan yang ditunjukkan berdasarkan kenaikan pendapatan nasional. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya adalah ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini ada banyak ya, tapi yang akan kita bahas kali ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori klasik. Yang kedua ada teori neoklasik. Dan yang ketiga ada teori modern. Ada yang pernah dengar tentang teori-teori ini? Belum? Nah, jadi teori klasik, para ekonom memandang pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan jumlah penduduk. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi akan semakin berkembang. Nah, dari teori klasik ini ada 2 tokoh, yaitu ada Adam Smith dan David Ricardo. Nah, David Ricardo ini kebalikannya dari Adam Smith. Kalau Adam Smith tadi kan semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau David Ricardo ini semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak menciptakan tenaga kerja. Nah, dengan banyaknya tenaga kerja, maka upah akan menurun.
Jadi contohnya misalnya di Tiongkok, upah di Tiongkok jauh lebih rendah daripada di Australia Utara karena rakyat di Tiongkok lebih banyak dan lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga upahnya cenderung menurun. Sementara di Australia Utara dengan jumlah penduduk yang sedikit maka akan lebih sulit untuk mencari tenaga kerja sehingga upahnya juga akan cenderung naik. Dapat dipahami? Teori yang kedua ada teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini para ekonomi neoklasik tidak hanya memandang pertumbuhan ekonomi dari jumlah penduduk saja, tetapi dilihat dari faktor lain seperti investasi dan kewirausahaan. Ada 3 tokoh teori neoklasik ini. Yang pertama ada Harold Domar. Harold Domar ini 2 orang ya, bukan 1 orang. Yang kedua ada Schumpeter. Yang ketiga ada Robert Solow. Pernah dengar nama-nama tokoh ini? Pernah? Belum? Pernah? Schumpeter. Jadi menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi ini didorong dengan adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, kokoh, dan stabil. Jadi investasi ini akan mendorong adanya produksi barang dan jasa yang semakin banyak. Lanjut ke teori yang ketiga, ada teori modern. Nah, teori modern ini, tokoh dari teori modern ada Walt Whitman, Rostow, atau biasanya bisa disingkat begini. Pernah dengar? Pernah baca nama W.W. Rostow? Belum pernah? Belum. Jadi menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap perekonomian tradisional. Namanya perekonomian tradisional, jadi perekonomiannya masih tradisional dan perekonomiannya ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Yang kedua ada tahap perekonomian transisi atau perekonomian pralepas landas. Jadi pada tahap ini struktur ekonomi sudah mulai berpindah dari yang tadinya pertanian menuju ke industri. Nah, yang tahap ketiga ada perekonomian lepas landas. Di perekonomian lepas landas ini terjadi ketika hambatan dari struktur sosial dan politik sudah bisa diatasi. Nah, tahapan yang keempat ada perekonomian menuju kedewasaan. Nah, dalam tahap perekonomian menuju kedewasaan ini sudah serikat buruh dan serikat dagang sudah lebih maju dan lebih mendominasi perekonomian. Nah, tahap yang kelima ada perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, jadi di tahap kelima ini sudah banyak tenaga kerja yang terdidik dan para masyarakat lebih banyak yang tinggal di kota daripada di desa.
Nah, untuk ciri-cirinya bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing ya. Ada kan? Ada yang bisa membacakan dari perekonomian tahap yang pertama, ciri-cirinya? Coba salah satu dibacakan. Bacain aja kalau mau. Ya, perekonomian tradisional. Perekonomian tradisional ciri-cirinya teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih sederhana. 2. Produksi yang dihasilkan rendah sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Kegiatan produksi dilakukan secara tradisional. Sama soalnya. PDBL ya. Bisa lah ya kalau cuma minum kayak gini mas. Gampang ya. Mau coba menghitung? Pertumbuhan ekonomi disingkat biar nggak apa-apa. Ini ikutin aja rusnya. Dibandingkan ya 200 Kan ini belum dikali 100%. Harusnya dikali 100%. oh 2 kali oh dibagi Kan kalau dikaliin jadi 20 kan? dibagi 1000 Belum dikaliin 100%. oh dari sini langsung dikali oh aku hapus ibu isi ibu Udah paham? Atau mau soal lagi? Soal itu mana sangat Soalnya nanti lagi ya. Soalnya nanti ada kerja kelompok. Jadi silakan kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Analisis pertumbuhan ekonomi pada tahun di kelompoknya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi sesuai tahun dari kelompoknya masing-masing itu kan udah ada. Nah terus dianalisis pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut berapa persennya ada kok datanya di internet, silakan boleh searching. Nah ini itu mengapa perekonomian di tahun tersebut itu seperti itu. Misal pada tahun 2020 kan perekonomiannya menurun karena adanya pandemi COVID. Seperti itu, dapat dipahami? Silakan mulai dikerjakan. Waktunya 20 menit. Jadi bisa. Tahun 2012 sampai 2013.
6,23% pada 22,1 triliun atau 11 dari PDB Industri Pengolahan. 2013 terdapat 3 sektor sumber terbesar pertumbuhan ekonomi ada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Ada yang mau ditanyain atau ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ke kelompok selanjutnya. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Forum Logistik Pendukung PDB tahun 2010 meningkat sebesar 61%. N6,1 terhadap tahun 2009 menjadi pada semua sektor ekonomi dan pertumbuhan tertinggi di sektor Pelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi mencatat atau tidak? Silakan saya bacakan hasil catatan. Ada yang tahu pengertian pertumbuhan ekonomi atau masih ingat tadi yang sudah dijelaskan? Pengertian pertumbuhan ekonomi. Ya, coba yang benar. Suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ya. Ada berapa teori pertumbuhan ekonomi? 3. Apa saja? Teori modern. Ya. Tokoh dari teori klasik siapa saja? Adam Smith, Ricardo. Dari neoklasik siapa? Doman, Sumter, Robert Solow. Dari teori modern siapa? W.W. Rostow. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada berapa? 5. 5. Apa saja coba sebutkan? SDM, SDA. Coba satu orang. Jangan keroyokan. Coba satu orang, coba. SDM, SDA, kemajuan teknologi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga.